Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ditya Maharani, NIM J500-215-330, koas Opsjin angkatan 37. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang distosia bahu. Distosia bahu itu apa sih? Distosia bahu adalah tertahannya bahu depan di atas simfisis. Jadi bisa diandaikan apabila tangan saya ini adalah simfisis, maka bayinya itu seperti ini. Jadi dia tuh tertahan gitu, tidak bisa keluar. Bagaimana kita mengetahuinya? Ada yang namanya tanda turtle sign, yaitu dimana turtle sign ini apabila keadaan terlihat kepala saat adanya his atau ibunya itu saat mengejan. Nanti kepalanya itu akan hilang apabila tidak ada his dan juga ibunya tidak mengejan. Faktor risiko yang bisa menyebabkan dari distosia bahu itu adalah bayinya besar, adanya obesitas, dan juga kelahiran lebih bulan atau serotinus. Dari faktor risiko ini, menurut evidence base-nya itu lebih dari 50% dari distosia bahu itu unpredictable, jadi harus berhati-hati. Namun saat di lapangan ditemui adanya distosia bahu, penolong ini harus menghindari 4V, yaitu yang pertama panik. Kita harus tidak boleh panik. Lalu ada pulling, menarik bayinya, pushing, mendorong bayi, dan juga pivoting, yaitu memutar bayinya. Kita harus hindari ke-4 itu tadi. Baiklah, tadi kita ada 4 hal yang harus dihindari saat kita menemukan yang namanya distosia bahu. Namun ada juga istilah yang harus kita ketahui saat kita menemukan distosia bahu, yaitu alarm ataupun helper, sama aja. Yang pertama ada A itu untuk ask for help. Jadi distosia bahu ini merupakan kegawat daruratan. Maka dari itu kita harus meminta pertolongan, bisa dari keluarga pasien, lebih utama dari bidan atau tim yang ada di rumah sakit. Nanti pada ini mereka akan menolong kita untuk melakukan yang kedua, yaitu L. L itu adalah lifting the leg dan buttocks-nya. Jadi pada L lifting the leg and buttocks ini ada yang namanya McRobert maneuver, di mana apabila manuver ini dilakukan dengan baik, 7%-nya adalah 70% kasus dengan distosia bahu ini dapat teratasi. Nanti asistennya diminta tolong untuk memegang paha dan pantat ibu di elevasi semaksimal mungkin sampai ke perut ibu. Baiklah, yang ketiga ada A lagi. Tadi alarm A udah, L udah, A lagi. A yang ketiga adalah anterior disinfection, di mana di sini akan ada 2 manuver. Manuver yang pertama adalah manuver Passanti atau suprapubic pressure, dimana di sini nanti sebelumnya kita harus tahu punggungnya janin itu ada di sebelah mana. Misal punggungnya ada di sebelah sini, nanti asistennya itu akan menekan dari supramubicnya ini agar misalnya dia kayak gini kan, ditekannya kan berarti ke arah kanan sana, biar dia bisa masuk gini, bisa masuk. Jadi posisinya itu transversal. Nah, terus yang kedua ada manuver Rubin. Manuver Rubin ini prinsipnya juga sama, kita harus tahu bagian punggung janin itu ada di sebelah mana. Misalnya punggungnya ada di sebelah sana. Nah, sebelumnya kita harus melakukan episiotomi terlebih dahulu, karena kita memasuki tangan kita untuk meraba si punggung ini. Udah setelah dilakukan episiotomi, krek-krek sudah, lalu habis itu kita lakukan VT, kita masukkan meraba mencari punggungnya sebelah mana. Setelah ketemu, habis itu misalnya ini kan simfisisnya ya, ini kita pakai satu tangan gini kan, nanti kita mutar ini ke sini, jadi posisinya itu nanti akan jadi transversal, jadi dia bisa masuk gitu. Itu tadi Passanti dan juga Rubin. Baiklah, di sini yang keempat dari alarm ALAR, rotation of posterior shoulder. Di sini akan ada yang namanya Wood-Corkscrew maneuver, dimana di sini mirip kayak yang Rubin maneuver tadi sebelumnya, tapi kita akan menggunakan 2 tangan. Gimana caranya? Jadi sama, kita harus
tahu punggungnya itu ada di sebelah mana, lalu kita lakukan episiotomi karena kita mau masukin dua tangan kita. Di sini kita lakukan VT, masuk raba punggungnya sampai di bahu depan atas. Lalu yang tangan satunya juga masuk sampai di depan dada gini. Terus kita putar biar posisinya itu prinsipnya adalah posisinya bakal jadi transversal 1, 2, 3, terus kita putar gini, abis itu dia biar bisa masuk ke, bisa lewat nanti gitu. Itu dari si rotation of shoulder, posterior shoulder. Kita memasuki yang terakhir yaitu M, alarm yang terakhir, yaitu adalah manual removal of posterior arm, dimana di sini kayak tadi juga kita harus tahu posisi punggungnya sebelah mana. Setelah kita tahu posisi punggungnya sebelah mana, kita lakukan episiotomi juga, krek-krek sudah, kita lakukan VT. Kita lakukan VT, masuk tangan kita meraba mencari bahu yang belakang. Bahu belakang kita cari, terus nanti kita cari fossa cubiti. Setelah fossa cubitinya ketemu, terus kita mengeluarkan si lengan belakangnya. Kalau si lengan belakangnya sudah keluar yang posterior, nanti insya Allah yang anterior akan lebih mudah keluar. Baiklah, setelah alarm tadi selesai, ada tambahan lagi yaitu ER, alarm plus ER. ER-nya apa? E untuk episiotomi, dimana kita akan melakukan episiotomi itu agar mempermudah saat kita melakukan VT. Jadi tangan kita tuh bisa masuk sampai ketemu punggungnya. Lalu manuver mulai dari rubin tadi sampai ke yang terakhir manual tadi itu dia harus dilakukan episiotomi. Tadi E terus R. R untuk roll over. Jadi posisinya itu menungging dengan harapan nanti bahu belakangnya itu bisa dapat dengan mudah keluar. Setelah dilakukan alarm plus ER dan apabila berhasil, langsung timnya tadi kan yang pertama tadi ada A ya, ask for help. Jadi harus ada tim yang langsung melakukan pengecekan pada ibu dan bayinya. Jadi sendiri-sendiri langsung jalan bareng, dicek apakah bayinya ada HELLP syndrome atau tidak, atau ada fraktur dan lain sebagainya. Lalu pada ibunya dicek apakah tadi kan dilakukan episiotomi, dicek apa ada laserasi atau tidak, karena ada risiko perdarahan. Jadi dilihat tanda-tanda perdarahannya. Baiklah, yang terakhir adalah apabila alarm plus ER ini telah dilakukan namun tidak berhasil, ada 3 manuver yang bisa dilakukan oleh SPOG. Jadi untuk kita itu just to know. Yang pertama adalah SPOG bisa mematahkan klavikula dari bayi dengan harapan diameternya itu akan mengecil dan bisa dilahirkan. Namun bila tidak tega, ada cara kedua yaitu Giovanelli manuver, di mana manuver ini akan mendorong kembali bayinya masuk ke kafum uteri untuk dilakukan secara persalinan secara perabdominan ataupun seksio cesarean. Lalu yang terakhir adalah simfisiotomi. Namun sangat tidak dianjurkan karena simfisiotomi atau SPOG akan melakukan mematahkan dari tulang simfisisnya. Itu saja dari distosia bahu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.